Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini. Bisa datang. Iman itu adalah jalan kepada kasih karunia. Dan jika kita percaya, kita menerima. Mari kita buka sekarang ceritanya di Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26. Cerita tentang Yesus mengutuk pohon ara yang sudah kering. Ini nasihat Yesus tentang doa. Ayat 20 bunyinya, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Kenapa saya kasih judul jika kita percaya kita menerima? Sebenarnya kita menerima itu saat percaya, bukan ketika mujizat terjadi, ya kan? Manusia itu lebih cenderung imannya itu lihat dulu baru percaya. Tapi dalam dunia Tuhan itu beda. Kita harus percaya dulu baru melihat. Ayat 20, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ada cerita sebelumnya, Yesus mengutuk pohon ara karena tidak mendapat buah. Sebenarnya Tuhan hendak memberikan pelajaran doa bagi murid-muridnya. Lalu besok paginya nih, ini kemarin terjadi. Lalu pagi hari Yesus jalan lewat situ sama murid-muridnya. Maka teringatlah Petrus ayat 21. Teringatlah ia akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi," artinya guru, guru. Wah, suaranya tonasi tinggi karena Petrus terpukau sekali. Guru, lihatlah. Coba garis bawahi kata lihatlah. Inilah iman merek Petrus. Inilah merek atau iman brand manusia. Brand manusia itu selalu lihatlah. "Rabi, lihatlah, look. Pohon ara yang kau kutuk sekarang sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Loh, apa hubungannya ya kan? "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus kan bisa aja menjawab singkat, iya. Tapi Yesus tidak mau. Yesus menjawab mereka, "Loh, percayalah kepada Allah." Seperti sebuah teguran. Jadi bagi Yesus, pohon ara itu sudah kering waktu Yesus mengatakannya. Bagi Petrus, waktu dia melihatnya. Nah, ini perbedaan waktu kapan kita menerima. Bagi Yesus ajarkan kita pelajaran tentang berdoa, yaitu lewat mengutuk pohon ara. Yesus hendak mengajarkan, mengimpartasikan bahwa mujizat itu sudah diterima sebelum mujizat terjadi. Dan saat kita percaya, itu sudah ada dikandung dalam iman kita. Meskipun belum kelihatan nampak mata, belum kita alami, itu sudah didepositokan oleh Tuhan di dalam jiwa kita. Kalau kita percaya, sudah pasti cepat lambat mujizat itu akan didapat. "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Ya iyalah." Malah ditambah, "Percayalah kepada Allah." Kenapa kamu ragu sih? Kenapa kamu tidak berseru seperti ini waktu aku mengutuki pohon ara itu? Harusnya kau berkata, "Wow, Tuhan Yesus, pohon ara ini pasti akan kering." Yesus berkata, "Bukankah aku sudah mengatakannya? Bukankah aku sudah berfirman? Saat aku berfirman, itu sudah terjadi jikalau engkau mempercayainya." Karena akulah firman Allah, Yesus adalah firman hidup. Waktu kita baca Alkitab, merenungkan firman atau mendengarkan khotbah seperti ini, kalau kita dapat sesuatu, kita percaya dan yakin di hati, kita sudah menerimanya. Yesus berkata, "Ya iyalah, percaya dong sama Allah lain kali. Percayalah juga kepada aku," kata Tuhan Yesus. "Aku berkata kepadamu," ayat 23, "sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Kembali ayat 23,
Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, tunggu dulu, berkata kepada gunung, jadi kita yang beriman harus memberi instruksi, doa itu harus jelas. Esok apa yang terjadi baik berkat maupun semua tantangan di depan, doa itu harus jelas instruksinya. Instruksi kepada gunung ini apa? Coba lihat. Aku berkata kepadamu ayat 23, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, lihat ya, jelas loh. Beranjaklah, itu berarti cabut. Dan tercampaklah, itu berarti cebur ke dalam laut. Jelaskan instruksinya. Itulah sebabnya doa tidak boleh abu-abu. Bahasa roh itu fungsinya beda dengan kalau kita berdoa syafaat mohon. Meskipun dalam bahasa lidah saya doakan mungkin multiple. Mungkin saya doakan itu beraneka ragam doa. Karena Roma 8 katakan Roh Kuduslah yang berdoa melalui kita untuk orang-orang kudus termasuk kita sendiri. Tapi nanti pada waktu permohonan jangan banyak-banyak. Beberapa dalam prayer list atau daftar doa yang Anda panjatkan supaya dapat di follow up. Supaya Anda bisa lihat penggenapan-penggenapannya itu kapan terjadi. Jikalau ada tanda-tanda ke sana atau nggak ada tanda-tanda sama sekali, tiba-tiba mujizat terjadi, Anda bisa kasih tik atau cawang. Anda bisa kasih tanda, yang ini sudah digenapi, yang ini belum. Yang ini sudah setengah jalan, yang ini progresif, yang ini mujizat instan, yang ini pelan-pelan tiap langkah. Anda bisa melihat pertumbuhan doa Anda sendiri, bisa mengukur pertumbuhannya. Anda bisa melihat perkembangannya dan menyaksikan Allah bekerja. Sekalipun tangan itu tidak kelihatan, tanda-tanda Tuhan itu nyata. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam lautan. Jadi kita bisa memberikan instruksi yang jelas. Setelah beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 23b, ada sebuah saran begini, asal gak bimbang hatinya. Yesus berkata, kalau kamu gak ragu tapi percaya, apa yang kamu katakan itu akan terjadi, ya itu akan terjadi. Tapi gak boleh sembarangan. Kita ngomong apa aja pasti terjadi, tapi harus bicara sesuatu yang sesuai firman. Karena Tuhan tidak pernah berjanji memberkati perkataan manusia, tapi Tuhan berjanji menggenapi perkataannya. Kalau kita klaim firman ini maksudnya. Kalau itu tertulis dalam Alkitab dan ada kesaksian roh di dalam hati, kita ucapkan daripada mengeluh dan menggerutu, daripada kita terus mengutarakan persoalan kita. Itu semua hanya informasi dan fakta. Tapi kalau kita mengklaim janji Tuhan dan pengakuan iman dan pengakuan firman, itu bukan informasi, itu mengucapkan kehidupan, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ada kuasa dalam mulut dan lidah bibir orang percaya. Tapi kalau kita mengklaim firman Tuhan, mengklaim janji Tuhan, kita mengutarakan terus. Lama-lama bukan hanya kita sendiri dikuatkan karena mulut bicara, telinga mendengar, masuk ke hati, bertumbuh jadi iman. Iman timbul dari pendengaran, tapi orang lain mendengarkannya pun dapat berkat. Belum lagi keadaan, itu akan diubahkan karena ada kuasa dalam firman Allah. Dan ayat ini berkata, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya. Nggak boleh bimbang, tapi harus percaya. Ini mengajarkan pada kita bahwa doa itu harus berani. Prayer should be bold. Berani itu ada dua hal yang berbeda beraninya. Kadang kita berani karena kita tahu pasti ini kehendak Allah. Sudah jelas. Coba kalau Anda lihat ya, ada orang berdoa sebelum mujizat terjadi kok bisa berani gitu ya, nggak ragu. Karena memang Tuhan kasih dia karunia iman. Dan karunia iman itu pada orang itu bukan pada kita. Karena orang itu punya jenis pelayanan yang membutuhkan iman demikian. Belum lagi dia dihadapkan dengan sebuah kebutuhan yang dia doakan. Jadi kalau kita lihat gitu ya, kadang-kadang kita mikir kok bisa berani ya orang ini ya. Sometimes we are bold. Doa kita itu bukan hanya instruksi jelas, kata-kata kalimat-kalimatnya itu bisa dimengerti dan bisa di follow up yang kita bisa ingat. Tetapi doa juga harus berani. Ketuk pintu itu jangan malu-malu. Knock, ketuk pintu itu tok. Yang berani bukan kasar, bukan keras, tapi tegas. Asal tidak bimbang hatinya itu bicara tentang keberanian dalam doa. Prayer should be bold. Tapi juga kadang-kadang pada saat kita nggak pasti apakah ini kehendak Allah atau tidak, kita tetap harus berani loh.
Orang yang doanya begini gak akan dapat apa-apa. Tuhan Yesus, aku minta ini, tapi kalau Tuhan gak mau ya gak apa-apa deh. Sekalipun Anda gak tahu pasti apakah jawaban Tuhan itu iya, tetaplah berani, tapi dengan buka hati kalau Tuhan punya ide lain. Kalau kehendak Tuhan ternyata beda, boleh ujungnya kita kasih kalimat Getsemani. Namun bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu terjadilah. Boleh. Tapi kalau minta ya minta, lurus satu jalan, jangan pelin-pelan. Jangan bilang kalau aku minta ini ya Tuhan, asal kita tahu di hati bahwa permintaan kita bukan dosa. Mintalah dengan berani. Tapi terakhirnya kalau kita sendiri nggak yakin nih, meskipun kita nggak melanggar firman, tapi kita nggak tahu apakah Tuhan akan menjawab, ya bisa dibubuhkan terakhirnya, biarkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Aku percaya kepadamu dalam nama Yesus, ku alaskan doaku atau ku panjatkan doa saya. Amin. Nggak apa-apa, tapi jangan pelin-pelannya gini, Tuhan aku minta ini. Tapi kalau nggak boleh, nggak usah, nggak apa-apa Tuhan. Nggak usah ditentukan usah atau nggak usah. Minta saja, titik. Kemudian itu bubuhkan tanda tangan terakhirmu, bukan kehendakku Tuhan, ujungnya kehendakmu yang jadi. I love you. Dalam nama Yesus, amin. Ya, kalau minta ya minta. Jangan minta atau enggak. Mendingan nggak usah minta sekalian. Kalau nggak minta ya ngapain doakan itu. Memuji menyembah aja, nggak usah minta. Tapi kalau kita minta ya minta. Berarti dari sini asal tidak bimbang hatinya itu berarti kita mesti berani. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang punya karunia iman tertentu di saat-saat kondisi tertentu, situasi tertentu, kok bisa punya keberanian gitu ya. Tuhan itu menyertakan, bukan hanya pada rasulnya. Pada setiap orang percaya dalam kondisi yang hidup yang berbeda-beda, Tuhan menyertakan iman unik sendiri-sendiri. Dan waktu itu orang itu tahu ini jadi kehendak Tuhan meskipun dia tidak dapat bukti. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang dia harapkan, bukti dari semua yang dia tidak lihat atau yang belum kelihatan. Dia punya keberanian. Bahkan gak ada dibubuhkan, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Wong dia sudah tahu kok itu kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidupnya. Kalau itu sudah jadi kesaksian roh, ini kehendak Allah, bukan hanya Alkitabiah. Tapi dia tahu ini adalah untuk dirinya. Berkat ini gak mungkin luput. Bukan hanya dia tahu ini tidak melanggar firman, dia tahu firman ini untuk dirinya. Wow, yang kayak gitu. Itu boldness, keberanian tanpa harus buka hati. Sebab hatinya sudah tahu. Tapi gak tentu selalu kesaksian iman kita itu begitu. Gak selalu kesaksian roh kita mantap. Tapi doa harus mantap. Makanya itu harus diisi pengetahuan firman dulu. Jangan sampai kita mendoakan sesuatu yang Tuhan larang. Dan Tuhan jelas-jelas di Alkitab tertulis bilang jangan. Karena Tuhan tidak pernah akan memberkati dan mengabulkan apapun yang melanggar firman. Prayer should be bold. Doa harus berani. Dalam nama Yesus, amin. Asal tidak bimbang hati, itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, ayat 24. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Luar biasa kan? Waktu kita doa kita sudah disuruh percaya kalau kita menerimanya. Bukan saat kita menerima sungguhan. Waktu sebelum sungguhan menerima dalam alam jasmani kita atau dalam realita, Tuhan bilang kamu telah menerimanya saat kamu berdoa. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, 25, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Waktu kita berdoa, selain kita harus terbuka hatinya, siapa tahu Tuhan punya maksud lain, ide lain. Kedaulatan Allah bicara beda, kehendaknya gak sama dengan ekspektasi kita. Bukan hanya itu, tetapi doa kita mungkin yang itu jelas-jelas Tuhan mau jawab. Tapi ada sesuatu ganjelan, ada suatu halangan. Doanya sendiri nothing wrong. Yang mendoakan di dalam hatinya masih ada, dalam hidupnya masih ada something wrong. Doanya sendiri gak salah. Doa itu sempurna kehendak Allah dan Tuhan akan jawab. Tapi ada doa yang tertunda bukan karena segala sesuatu indah pada waktunya. Ada doa yang tertunda sekalipun itu sudah waktu Tuhan untuk diberikan. Dia ditunda, doa tersebut tertunda karena ada sesuatu di dalam hidup sang pendoa itu yang harus diluruskan, dibereskan. Ada rintangan atau batu sandungan yang harus disingkirkan. Disinilah masuk yang namanya koreksi ilahi. Doanya nggak dikoreksi, udah betul semua angka-angkanya, gitulah ceritanya, istilahnya. Tapi orangnya dikoreksi sama Tuhan.
Mungkin motivasinya kurang betul. Mungkin dia masih simpan kepahitan, belum mengampuni. Dalam hal ini kan pengampunan. Mungkin ada 1-2 dosa yang dia sengaja. Mungkin ada orang yang dirugikan, dia harus terlebih dahulu jadi berkat untuk orang tertentu, baru hidupnya diberkati. Sebab ayat 26 katakan, tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu, alias doamu terhambat. Padahal doanya sendiri tidak ada salahnya. Doanya bagus, tapi ada sesuatu yang Tuhan tidak kenan. Dan itu tidak bisa di-bypass, tidak bisa diabaikan. Jika kita percaya, kita menerima, hari ini kita diajari beriman, bahkan diajari berdoa. Poin-poin berikut ini tolong dicatat. Nomor 1, kita sudah menerima. Are you ready? Saat kita percaya, bukan saat mujizat terjadi. Jangan salah timingnya. Waktu kita believe, it is given. It is given to you and me. Waktu kita percaya, itu sudah diberikan sama Tuhan. Makanya gak heran ya kalau kita doa ya, kadang-kadang kita belum lihat mujizatnya, setelah kita doa kita itu betul-betul nyampe lah ke hati Tuhan. Keluar dari ruang doa kita itu kita plong, padahal masalah masih ada. Problema masih nyata. Tapi keluar itu rasa sudah menang. Pernah rasa gitu? Rasa beban udah diangkat, udah ringan. Rasanya itu udah terjadi kelepasan. Bukan kelepasan dari setan, kelepasan dari beban. Tadi masuk ke ruang doa itu cemberut, aduh mukanya itu sangat masam. Waktu keluar itu bersinar seperti muka Musa. Lalu tenang tuh, bisa makan, bisa fokus lagi ke tugas. Padahal masih sakit, masih terdiagnosa, masih stadium sekian. Padahal masih dililit hutang piutang, tapi bisa kerja dengan sukacita. Udah bisa nyanyi ini dari sini pergi ke tokonya, dari rumah. Kok bisa ya? Ada apa sama mama? Ada apa sama papa? Mungkin anaknya bisa berpikir, kok lain ya? Habis doa nak, habis doa. Loh sudah selesai ya? Udah bisa ngembalikan hutang? Oh belum nak, tapi Tuhan sudah janji. Oh haleluya. Itulah kemenangan orang benar. Bolak-balik saya itu begitu, saya udah plong dulu. Udah lepas dulu. Nanti kalau tengah hari atau malamnya saya diganggu lagi, hatinya gelisah lagi, ya masuk lagi hadirat Tuhan. Jika kita percaya, kita menerima, kadang-kadang kita harus berdoa berkali-kali untuk jaga damai sejahtera. Sejahtera itu mahal. Janji itu harus dipegang. Abraham itu menunggu janji itu 100 tahun. Sampai umur 100 maksudnya. Wah, kita sudah menerima saat kita percaya, bukan saat mujizat terjadi. Catat itu. Nomor 2, waktu berdoa jangan ragu atau ambigu. Tapi harus jelas dan berani. Jangan ragu kalau doa. Ambigu itu apa sih? Ambigu itu kayak gak jelas gitu loh. Ambigu itu seperti area abu-abu, kabur, bermakna ganda seperti tadi. Kalau Tuhan mau kasih ya gak apa-apa, kalau enggak ya gak apa-apa. Aduh ngapain doa, memuji saja, menyembah, gak usah minta. Tapi kalau minta cukup. Jangan basa-basi terus terang, aku minta ini Tuhan. Terus terakhirnya biarkan kehendakmu bukan kehendakku yang jadi, itu boleh. Tapi kalau kita sudah tahu pasti, gak usah pakai kehendakmu, kehendakku. Tuhan aku minta ini, aku percaya aku menerimanya dalam nama Yesus, amin. Udah. Waktu berdoa jangan ragu, jangan ambigu. Tapi harus jelas dan berani. Sekarang tahu ya perbedaan antara doa dengan bahasa roh dan doa dengan akal budi. Dengan bahasa roh saya doa untuk perkara-perkara yang saya tahu, mungkin termasuk di dalam bahasa roh saya. Dan doa untuk perkara-perkara yang saya belum ketahui. Untuk hal-hal yang saya tidak tahu, disitulah perlu roh, bukan akal budi. Tapi doa dengan akal budi itu, supaya saya tahu saya ada di track record yang benar enggak, saya sudah berada di jalur enggak. Dan supaya saya bisa tolak ukur penggenapan janji, dan saya tahu peran saya, karena saya tahu saya doa itu, maka saya tahu menempatkan diri nanti. Saya tahu gimana saya pingpong dengan Tuhan. Bagaimana saya ping dan pong, bagaimana saya bisa bermitra dengan Allah Roh Kudus. Doa dengan akal budi itu penting sekali untuk tuntunan praktis. Followable, dapat mudah diikuti dan bisa di follow up nanti. Penting loh itu. Waktu doa jangan ragu, jangan ambigu, tapi mesti jelas dan harus berani. 3. Kalau ada sesuatu yang merintangi doa kita, harus siap dikoreksi. Doanya sih gak salah, orangnya nih kadang-kadang.
Orang yang doa itu biasanya yang diubah bukanlah apa yang dia doakan. Doa memang mengubah segala sesuatu, tapi doa terlebih dahulu mengubahkan sang pendoa. Kalau ada sesuatu yang merintangi doa kita, jikalau di tengah-tengah doa kita tiba-tiba ada interupsi ilahi, Roh Kudus buat hati kita nggak seret tentang sesuatu. Kalau itu tiba-tiba muncul, mendadak muncul di dalam pikiranmu, itu nggak kebetulan. Itu berarti sesuatu yang harus segera dibereskan. Kalau nggak ada ya nggak ada. Tapi kalau ada, jikalau ada, saya yakin Allah sedang berbicara. Roh Kudus sedang membisikkan sesuatu. Janganlah Anda langsung merasa down, kita merasa kecewa kok doanya tidak nyampe. Bukan nggak nyampe, doanya itu disimpan dulu atau di-pause sama Tuhan. Pause itu bukan dimatikan, pause itu dihentikan sejenak sampai bereskan itu dulu. Misalkan kita lagi nonton TV bersama keluarga, tunggu. Mungkin Anda perlu pergi ke kamar mandi dulu, oke di-pause dulu. Pause. Nanti lanjut dari situ. Doa Anda itu nggak dimentahkan, nggak dibatalkan, nanti dilanjutkan. Tapi sebelum dilanjutkan, taruh dulu di mesbah. Berbaik dulu dengan saudaramu jikalau ada sesuatu di dalam hatinya terhadapmu. Kalau ada sesuatu yang merintangi doa kita, tiba-tiba Tuhan sadarkan. Kita harus siap dikoreksi loh. Waktu kita doa itu ya, makanya doa itu indah. Doa bisa dijawab iya, bisa dijawab tidak, bisa dijawab tunggu. Tuhan bisa jawab salah satu. Ya, yes, no, atau wait, atau tunggu dulu. Pokoknya orang yang doa itu kan jadi lebih indah. Karena orang yang doa ketemu Tuhan. Dan kalau ketemu Tuhan pasti akan ada koreksinya. Karena Tuhan itu kebenaran, kita ini kesalahan. Kalau ada sesuatu yang merintangi doa kita, haruslah siap untuk dikoreksi oleh Allah Roh Kudus. 3 poin tadi sudah dicatat. Saya ulangi lagi. Jika kita percaya kita menerima. 1, kita sudah menerima saat kita percaya. Bukan saat mujizat terjadi. 2, waktu berdoa jangan ragu atau ambigu, tapi harus jelas dan berani. 3, kalau ada sesuatu yang merintangi doa kita, harus siap di apa? Harus siap dikoreksi. Anda percaya? Anda percaya mujizat akan terjadi? Mujizat sudah terjadi dan sedang terjadi.